Baik, kita sambung lagi untuk selanjutnya. Oke, tadi kita udah masuk di materi mengenai penyusunan urutan. Tadi saya bilang bahwa itu penyusunan urutan perlu eh, apa sih yang dikerjakan dari A sampai Z gitu loh. Diurutkan dengan baik. Jangan udah seharusnya di bagian ketiga, totonya kembali lagi awal. Kecuali ada masalah gitu ya. Dari tahap 1 ke tahap 2 ke tahap 3, ternyata di tahap 3 ada masalah. Nah, itu memang plan B itu harus kembali ke tahap kedua lagi. Itu kan nggak bisa disambung terus kalau tahap keduanya atau tahap ketiganya belum selesai. Jadi perlu diurutkan kegiatan itu gimana agar sistematis. Jadi dia udah enak gitu ya. Kalau kita umpamanya melakukan suatu pekerjaan kan enak yang sistematis. Umpamanya bangun, habis itu mandi ya mungkin berpakaian terus ke kampus kan sistematis gitu ya atau sarapan dulu seperti itu. Itu biasanya kalau kita sudah biasa melakukan, udah sering gitu, itu lebih mudah ya. Jadi ada urutannya. Di SOP kan begitu. Di standar operasional prosedur itu gitu. Tahap awalnya apa yang harus dikerjakan. Habis itu yang kedua apa. Jadi terurut dia dengan bagus ya. Tidak asal dikerjakan aja tapi terurut. Itu memudahkan orang jadi terbiasa. Itu menjadi eh, apa namanya seperti sudah secara otomatis kita karena sudah tahu gitu ya apa awalnya itu networknya juga bagaimana. Estimasi waktu ya berapa lama, tentu itu dibagi tahap 1 berapa lama, tahap 2 berapa lama. Kalau project tergantung besar kecilnya project, ada juga project yang bisa cepat selesai kalau sudah diburu umpamanya mau ada suatu event gitu ya. Jadi projectnya dikerjakan dengan cepat. Estimasi tahap pertama bagaimana berapa lama, tahap kedua berapa lama, tahap ketiga itu juga dia tahap pertama berapa waktunya, tahap pertama itu berapa biayanya, tahap pertama itu berapa SDM yang dibutuhkan dan kualifikasi apa saja gitu ya. Terus itu tentu ditulis jumlah hari ya, hari kerja, working day ya, bukan hari libur. Tapi kadang-kadang hari libur juga kadang-kadang dipakai untuk lembur gitu, untuk mencapai target yang telah ditentukan pemilik project ya, pemilik bisnis itu. Penjadwalan dan pengendalian ada jadwalnya ya, time schedule ya, ada time schedule-nya, ada waktunya. Kalau kapal itu biasanya ada waktunya. Saya barusan orang kami di kantor tanya ke Orlando, di Orlando kita ada pengiriman barang lewat udara ke Jakarta. Di pick up katanya kemarin, kemarin berarti kan, nah tadi ditanyanya, apa sih, dibilang, oh, apa sih flight schedule-nya gitu, flight schedule-nya atau penerbangannya, ETD-nya atau berangkat dari Orlando tanggal berapa dan sampai nanti di Jakarta tanggal berapa. Karena kita ingin memberitahukan itu kepada customer di sini, schedule-nya itu. Agar customer udah tahu, oh barang ini akan tiba, kebetulan dia beri apa, barang-barang spare part yang dibutuhkan di sini. Jadi dia tahu kapan tiba di Jakarta sehingga mungkin bisa persiapkan untuk menjual. Ya, ini time schedule ini ada istilahnya ada metode-metode bar chart, kurva S. Ini nanti ada khusus untuk ini ada CPM, PRT, PDM ya. Terus di sini juga ada juga K3-nya. K3-nya ini untuk barang untuk apa namanya untuk keselamatan kerja ya. Ini sekarang kan udah menjadi apa namanya menjadi umum untuk K3 itu untuk keselamatan untuk kesehatan dan keselamatan kerja itu perlu ya. Terus sasaran di sini aspek keselamatan ya, tadi K3-nya, aspek keselamatan dan kesehatan kerja ya. Kemudian komunikasi atau sosialisasi. Nah, sistem manajemennya ya.
komunikasi, sosialisasi. Perlu menjelaskan pekerjaan itu dari awal gitu. Di awal itu harus jelas gitu ya. Apa petunjuknya di awal, bagaimana melakukan. Makanya kadang-kadang, ini kok hilang ya, sebentar ya. Saya ulang lagi karena hilang. Tapi sebelum hilang dulu, saya mau foto dulu, tolong dibuka dulu kameranya semua. Tolong buka kameranya. Semua buka kameranya. Atau ada pertanyaan kah sebelum kita lanjut? Baik, kalau nggak ada, kita lanjutkan. Saya buka share screen lagi untuk materi yang tadi. Sepertinya share screen-nya hilang. Itunya, sebentar ya, saya buka dulu di... Sambil nunggu share screen-nya, kalau ada yang mau bertanya silakan. Ya, perlu tadi kita masuk kepada apa namanya K3 ya, keselamatan, kesehatan keselamatan kerja. Nah, itu perlu, jangan sampai ada sebuah proyek ternyata bisa membahayakan karyawan ya, membahayakan pekerjaan itu sendiri. Dan untuk K3 itu juga perlu ada pelatihan. Biasanya entah pelatihan dari pemadam kebakaran, dan biasanya banyak itu yang independen, yang bisa kita bayar gitu untuk memberikan pelatihan keselamatan. Makanya kalau ada di gedung-gedung tinggi, di perusahaan-perusahaan, itu pasti ada yang disebut dengan master point. Tulisannya muster point itu tempat berkumpul. Kalau terjadi umpamanya gempa, ada tempat berkumpul yang aman. Umpamanya di tempat berkumpulnya itu, kalaupun gedung itu roboh, tidak sampai ke situ. Jadi ada master point-nya itu. Atau kalau terjadi kebakaran, umpamanya tiba-tiba lampu mati semua, ya, lampu mati. Terus bagaimana cara keluar dari gedung kalau mati lampu? Makanya kalau kalian ke mall, kadang-kadang kita ada lihat gitu ya, pertanda atau seperti jalan yang warna merah atau kuning gitu, dari itu agak mengkilap gitu ya, sehingga ketika mati pun lampu itu masih terlihat gitu ya, karena dia warnanya merah. Atau di jalan tol juga kadang-kadang ada seperti itu. Di jalan tol, di mana di jalan tol itu kan belum tentu ada, kalau kita mau ke Bandung gitu, belum tentu lampu jalannya ada, tapi itu di jalan tol itu ada, di pinggir-pinggir itu ada yang warna merah atau warna kuning, sehingga ketika berkendara itu terlihat gitu, memantulkan cahaya, apalagi kena cahaya kendaraan kita. Ya. Jadi itu perlunya untuk keselamatan, keselamatan, karena memang terakhir-terakhir ini keselamatan karyawan itu sangat menjadi perhatian. Maksudnya jangan karena satu proyek ternyata manusia sendiri tidak diperdulikan. Jangan hanya masalah materi ya, tapi human-nya itu juga perlu menjadi perhatian dari perusahaan.
Makanya ada seperti Greenpeace yang kadang-kadang kita dengar ya, Greenpeace itu menyetop umpamanya ada kapal yang membawa nuklir seperti itu ya. Jadi itu perlunya. Oke, kita lanjutkan. Bisa lihat ya. Bisa, Pak. Oke, di sini sistem manajemen, ada komunikasi tadi, sosialisasi, semua mengenai waktu, mengenai scheduling, mengenai mutu, semua mengenai K3 ini itu tentu perlu dikomunikasikan kepada karyawan ya. Biasanya itu dari top, dari atas, makanya dari top ke bawah gitu, itu diberikan instruksi bagaimana, itu perlu dikomunikasikan. Jangan menganggap udah bisa, itu belum tentu. Karena seperti tadi kadang-kadang hal sepele aja itu bisa merusak suatu project gitu ya. Sistem manajemennya ya. Ada persuasi, education, ada setting realistic target. Tentu targetnya juga harus realistis ya. Memang benar Soekarno pernah bilang, gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang di langit. Itu kan nggak mungkin kita sampai ke langit. Bintang kan itu sesuatu yang sangat jauh. Tapi maksudnya harus realistis gitu loh. Realistis kita. Kemampuan kita realistis. Terus target-targetnya itu realistis. Jangan hanya muluk-muluk gitu loh. Oh, kami bisa mencapai target 100%. Tapi kenyataannya mungkin cuma 75%. Nah, itu kan terlalu muluk gitu. Makanya dia bilang kita harus men-setting suatu target yang realistis, yang mungkin memang bisa dicapai, bukan yang tidak mungkin gitu. Jadi harus logika kita itu harus main juga seperti itu. Under appropriate working condition ya, dengan jenis-jenis pekerjaan, bagaimana bisa menyelesaikan tadi target-target yang diberikan. Desain tim ya, ada timnya terkait pihak terkait ya. Tentu kalau di proyek logistik itu yang terkait itu seperti tracking, warehousing, pelabuhan juga terkait. Terus nanti bagian-bagian keahliannya terus K3-nya juga terkait. Aktivitas berisiko ya, penanggulangan preventif. Tentu setiap usaha, bukan hanya usaha ya, risiko itu selalu ada. Bahkan dia walaupun dia namanya mungkin pelatih bela diri, tetap aja ada resiko. Nah, di project itu bagaimana kita bisa mengelola resiko? Ada resiko yang sudah pasti, ada resiko yang belum pasti ya. Kalau orang itu ada risikonya pasti suatu saat akan pernah sakit seperti itu ya. Kalau di project juga seperti itu. Ada resiko-resiko di dalam project, salah penanganan seperti lumpur lapindo ya yang dulu di apa itu di Gresik ya, lumpur lapindo kan itu satu resiko yang mungkin tidak pernah diprediksi seperti itu ya. Jadi bagaimana menanggulangi kalau resiko? Biasanya di bisnis itu untuk resiko itu bisa terkendali yaitu tadi harus orang-orangnya benar-benar kapabel. Kalaupun harus menanggung yang di luar kemampuan kita yaitu itu bisa diasuransikan. Jadi kerugian tidak sampai menutup perusahaan ya karena rugi ya, bukan seperti itu. Tapi diasuransikan itu pengalihan resiko ya, kebijakan K3 tadi K3 ini keselamatan kesehatan kerja ya ada. Jadi di kantor itu juga perlu ada P3, P3K gitu. Kalau udah besar itu biasanya ada juga seperti apa namanya klinik ya, klinik dari perusahaan. Karena bisa aja ketika kerja terjadi kecelakaan atau memang orang tersebut tidak begitu sehat sehingga ketika kerja ya bisa aja sakit ya. Normal seperti saya ini sekarang lagi kurang enak badan itu bisa. Makanya ketika orang melamar pekerjaan, melamar itu bisa itu diminta juga surat keterangan sehat. Dilihat juga proporsi tubuhnya bagaimana ya. Apa sih, apakah dia punya riwayat penyakit ya. Jangan sampai baru 2 minggu bekerja, 2 minggu kerja, tiba-tiba sakit parah, nggak bisa masuk. Nah, perusahaan kan akan menanggung atau asuransi akan menanggung tentu biaya rumah sakit dan yang lain-lain ya. Jadi di sini ada K3 ya, tujuan dan sasaran pengembangan kemampuan. Pokoknya untuk kesehatan lah ya, untuk keselamatan manusianya.
Oke, taksonomi 1 ya, ini golongan atau kelompok 1. Berdasarkan kepemilikan proyek, apa sih itu berdasarkan kepemilikan proyek itu apa aja gitu ya. Tentu proyek itu ada milik pemerintah ya atau publik, seperti apa tuh jalan tol, bikin waduk, jembatan, mungkin apalah banyak pokoknya punya pemerintah gitu. Kemudian sektor swasta ini paling banyak ini sektor swasta ya. Swasta itu banyak juga proyeknya ya. Tadi kalau ada pertambangan, membuat pabrik, nanti pengiriman barang ke suatu proyek seperti itu ya. Itu sektor swasta. Ada juga yang gabungan, yaitu private atau swasta dengan public sector atau pemerintah. Itu disebut dengan sektor semi public atau semi swasta, tergantung proporsi saham. Ya, berapa sahamnya ya. Jadi gabungan antara pemerintah dan juga swasta. Bisa juga gabungan antara pemerintah negara asing dengan pemerintah kita, swasta asing, dan juga swasta yang di dalam negeri. Ya. Kemudian pengelompokan kedua, menurut Gold and Joyce, ini orang Amerika kalau nggak salah ini, sektor pemerintah publik sektor, sektor swasta, private sector, maksudnya itu proyek itu ya, proyek ini milik siapa seperti itu, siapa yang punya proyek. Terus tadi juga hampir sama, sektor semi publik atau semi swasta tergantung proporsi saham. Kemudian selanjutnya, menurut pemerintah Inggris atau UK ya, proyek itu bisa juga seperti proyek perumahan ya, ada proyek perumahan, residential atau housing yang biasanya itu dijual atau di KPR-kan ya dengan kredit membelinya. Bangunan gedung ya, ini banyak sekali nih bangunan industri atau building, industrial building ya banyak ini kan membuat industri. Kemudian bangunan sipil dan infrastruktur ya, infrastruktur seperti jalan tol atau yang lain lah untuk pembangunan pelabuhan juga bisa untuk kepentingan masyarakat setempat ya. Kemudian menurut Halpin dan Woodhead, konstruksi bangunan sama seperti tadi, konstruksi bangunan ini bisa perumahan, bisa juga untuk gedung-gedung tinggi, pencakar langit dan lain-lain. Konstruksi rekayasa, engineer construction, konstruksi industrial untuk pembangunan daerah-daerah industri. Kalau di Indonesia mungkin seperti di KBN kan daerah industri, yang di Pulau Gadung juga di Karawang ada namanya Surya apa itu daerah-daerah industri. Menurut pekerjaan umum ada juga ini perusahaan-perusahaan yang punya negara atau Persero ya, Cipta Karya perumahan ini di bidang perumahan, gedung dan juga yang lainnya. Ada Bina Marga, ini sering kita lihat ya Bina Marga untuk jalan termasuk jembatan, jalan tol juga termasuk ya. Ada pengairan ya, bangunan air atau waduk dan juga yang lainnya. Ini menurut Departemen Pekerjaan Umum. Menurut Engineering News, konstruksi berat dan jalan bebas hambatan, heavy and highway ya, jalan tol. Kemudian gedung non pemukiman, non residence juga buildings, kemudian perumahan multi unit ya, perumahan yang luas, yang besar, yang biasanya unitnya sangat besar, sangat seperti di Indonesia juga banyak ya. Di daerah-daerah Bekasi, daerah Karawang itu sangat banyak sekarang ini karena di sanalah yang bisa membangun perumahan. Kalau di Jakarta membangunnya paling hanya klaster-klaster kecil ya. Oke, kategori jenis konstruksi akan membedakan sumber daya dan sistem konstruksi yang digunakan ya pasti ya. Kan tidak mungkin sama SDM yang dibutuhkan dalam membangun jembatan dengan SDM yang dibutuhkan dengan membangun gedung tinggi, kan berbeda itu ya. Atau SDM yang dibutuhkan untuk suatu pertambangan dengan SDM yang dibutuhkan untuk suatu mungkin pembangunan waduk ya, itu kan berbeda. Jadi sama ya. Jadi harus disesuaikan apa proyeknya, apa orangnya ya. Bagaimana orangnya sama mungkin kalau di dalam tim sepak bola gitu tergantung pelatihnya gimana.
dibutuhkan ini tim ini untuk menyerang. Nah, dibutuhkan nanti siapa yang dibutuhkan? Orang-orang yang cocok untuk menyerang gitu. Atau yang dibutuhkan itu untuk bertahan ya. Nah, berarti dia akan mencari bagian atau orang-orang yang pintar untuk bertahan di dalam satu tim. Jadi yang ditentukan bukan orangnya dulu, yang ditentukan proyeknya itu bagaimana, terus setelah itu baru dicari orang-orang yang tepat ya, orang-orang yang tepat untuk mengisi posisi tersebut ya. Di sini katakan, sekali lagi saya ulang, kategori jenis konstruksi akan membedakan sumber daya dan sistem konstruksi yang digunakan. Termasuk di sini lingkungan ya, gimana lingkungannya tentu tidak sama ya. Lingkungannya mungkin kalau bangunnya di Singapura dengan bangunnya di Hong Kong dengan bangunnya di Indonesia, membangunnya proyek itu. Terus peralatannya bagaimana, jumlahnya berapa, jenisnya dan kualitasnya bagaimana ya. Buatan mana juga termasuk seperti itu. Kadang-kadang ada jenis-jenis satu kayak trailer gitu atau ya trailer, kadang-kadang itu nggak cocok di Indonesia gitu ya, karena kondisi jalannya, kondisi jalan tolnya kadang-kadang ada jembatan gitu, kondisi lapangannya untuk manuver suatu trailer. Ada jenis mobil yang dari Prancis itu Eropa punya, nggak cocok di Indonesia. Kenapa? Karena dia terlalu tinggi. Jadi kadang-kadang tinggi tidak bisa melewati umpamanya terowongan-terowongan karena terlalu tinggi. Kemudian bahan ya, jumlahnya, jenisnya dan kualitasnya bahan baku maksudnya di sini. Untuk satu proyek tentu menjadi pertimbangan yang harus dipikirkan juga. Keahlian ya, jumlahnya berapa orang yang ahlinya, jenis dan kualitasnya ya. Sumber keuangan, nah gimana nih uang? Apakah uang sendiri, uang perusahaan, atau uang pinjaman dari bank, atau ada pinjaman dari luar negeri dan lain-lain. Teknologinya ya, jumlahnya, jenis teknologi yang bagaimana, yang tentu semua orang yang paling mutakhir, semakin mutakhir teknologi berarti SDM-nya juga semakin sedikit dan kadang-kadang itu yang menjadi apa namanya itu ya, menjadi kita ingin teknologi tapi kan masyarakat Indonesia kan banyak harus bekerja juga. Kalau semua pakai teknologi lama-lama yang tidak ada lagi nanti SDM yang bisa pengangguran jadi lebih banyak ya. Semua daya dan sistem digunakan haruslah didukung data, informasi, dan pengetahuan yang cukup dikelola secara profesional. Nah, masalahnya banyak orang mengaku profesional tapi nggak profesional, hanya merasa, ya, merasa. Kita dari kampus ini kita berharap mahasiswa setelah lulus sudah mempunyai jiwa keprofesionalannya. Tapi kan semua hanya merasa karena itu mungkin ditanamkan dari awal gitu ya. Tapi benarkah kalau profesional semua sebenarnya perusahaan itu akan maju karena semua profesional. Tapi kadang-kadang kan hanya sebagian yang mungkin dia profesional tapi sebagian lagi hanya merasa aja gitu. Kemudian memang di dalam satu kantor itu semua setiap departemen, setiap seksi itu mereka punya perasaan itu bahwa kamilah yang paling berperan, kamilah yang paling apa namanya, yang paling utama dalam perusahaan ini sehingga perusahaan ini bisa eksis seperti ini. Ada perasaan seperti itu di dalam suatu departemen di dalam satu perusahaan ya. Makanya di sini katakan pengetahuan yang cukup dikelola secara profesional, terus tata kelola terbaik atau best practice, good governance ya melalui pendekatan manajemen, pengetahuan knowledge management. Kalau kami dibilang know-how, know-how itu maksudnya dia tahu bagaimana gitu loh ya mengerjakan pekerjaan dari awal. Ada bukunya dan dia tahu mengerjakan, ada SOP-nya, dia tahu melakukannya gitu ya. Kadang-kadang kan ada orang hanya pengen meniru atau menduplikasi, belum tentu sama semuanya bisa diduplikasi, tapi biasanya ada knowledge, ada pengetahuannya, terus ada pengalaman, ada yang mengajari itu memberikan training, nah itu menjadi pekerjaan yang paling baik ya. Ada manajemen value, value manajemen dan menghasilkan suatu luaran atau keluaran yang mempunyai nilai sesuai uang yang telah diinvestasikan ya. Jangan nanti uang investasikan banyak tapi hasilnya tidak sesuai ya. Dan didukung penerapan regulasi dan konsisten ya. Termasuk konsistensi dari regulasi. Jangan berubah-ubah ya.
ganti presiden, ganti regulasi, ya, ganti gubernur, ganti regulasi. Kemarin gubernurnya di DKI apa namanya di Tanah Abang tidak digusur, tidak di itu. Sekarang ganti lagi, digusur lagi. Jadi seharusnya harus konsisten sehingga semua stakeholder atau yang mempunyai hubungan dengan perusahaan itu sudah tahu, oh ini loh yang menjadi patokan gitu. Walaupun itu memang kadang harus berubah sesuai dengan kondisi atau situasi. Oke, di sini ada siklus manajemen ya. Ada perencanaan, desain, planning and design ya. Ada perencanaannya, ada penetapan tujuannya, bagaimana staf yang melakukannya. Seperti saya bilang, siapa melakukan apa ya. Siapa melakukan apa dan report kepada siapa itu harus jelas gitu. Ya, ada rencananya. Kalau rencananya gagal gimana? Ada plan B, rencana B. Ada tujuannya apa yang dituju gitu. Indonesia itu tujuannya adalah adil dan makmur. Jadi ada tujuannya jangka panjangnya ya. Tujuan itu menjadi apa ya? Seperti visi gitu ya, visi yang jauh. Visi yang akan digapai dan itu harus disosialisasikan dengan baik dan setiap orang yang di sana itu punya semua itu utuh untuk mencapai tujuan gitu ya. Kadang-kadang ada orang ya dibilang gitu kalau udah punya niat kuat ya, niat kuat itu alam itu juga ikut membantu, lingkungan ikut membantu. Dibilang hari Senin membantu, hari Selasa. Jadi dengan ada niat yang kuat itu dengan tujuan yang jelas itu teguh gitu, itu orang itu biasanya mensupport gitu, mensupport lingkungannya mensupport karena udah ada hasrat yang kuat atau keinginan yang kuat ya. Kemudian bagaimana eksekusinya setelah direncanakan, setelah ada perencanaan, ada planning, ada desain, udah punya materialnya, udah punya alatnya semua, terus eksekusinya gimana? Ya, operasionalnya bagaimana? Ya, tentu harus operasional juga harus berjalan dengan baik ya, agar nanti mencapai tujuan gitu. Jadi ada proses pelaksanaan di sini yang paling banyak menjadi kendala ya. Kadang-kadang planningnya sudah bagus-bagus, di pelaksanaannya berantakan. Ada komplain, ada klaim, ada salah kirim barang, ada barang yang rusak, ada yang terlalu cepat, ada biaya yang membengkak. Nah, di eksekusinya ini. Nah, tentu untuk itu semua perlu ada controlling, pengendalian ya, dikendalikan semuanya. Orangnya, mutunya, prosesnya dikendalikan dari step sampai step terus dikendalikan. Jangan ada yang terlewat. Satu aja yang terlewat tidak terkendali, umpamanya hasilnya mutunya bisa jadi jelek. Ketika mutu sudah jelek di pasar, tentu customer itu akan beralih kepada produk yang lain. Tidak mau lagi. Di project juga seperti itu. Sekali mutu kita jelek, mana bisa dapat project lagi kita, nggak dipercaya lagi. Itu. Ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut, kalau ada pertanyaan silakan. Ini pertanyaan di chatnya ada ini dari siapa nih? Dias ya. Minggu lalu juga Dias itu bertanya juga, saya ingat itu. Izin bertanya Pak, selain peningkatan kualitas mutu pada barang dan produk dalam meningkatkan kualitas mutu SDM, apakah ada aktivitas lain melakukan promosi kepada sebenarnya semua ya, semua itu dari awal sampai akhir itu harus sesuai dengan tujuan gitu ya. Tidak bisa melalaikan. Tadi kan di sini kan kualitas mutu ya pada barang produk. Terus peningkatan kualitas mutu, SDM-nya. SDM-nya juga perlu kan. Untuk produk yang bermutu dibutuhkan SDM yang bermutu. Kemudian ada promo ya. Bahan baku juga perlu. Bahan baku tentu kalau kita makan ayam gitu, bahan baku beda lah. Bahan bakunya ayam yang KFC, yang warung Padang, yang di warteg mungkin, atau KFC jalanan itu tentu itu berbeda ya ayamnya dan rasanya kan beda gitu ya. Jadi dari bahan baku juga perlu. Kemudian
dari kualitas dari mesin-mesin atau alat ya akan berbeda yang dikerjakan secara tradisional dengan yang sudah modern ya. Bedalah ayam yang di pinggir jalan KFC itu dengan KFC yang sebenarnya itu kan berbeda ya. Walaupun kadang-kadang mungkin on the spot atau sekali-sekali mungkin yang lebih enak dari KFC jalanan, tapi kalau secara menyeluruh karena di KFC yang modernnya sudah mekanisme sudah ada, terus sudah ada SOP-nya pasti lebih apa namanya itu sudah merupakan suatu standar gitu. Jadi dia lebih konsisten ya. Jadi banyak hal ya. Jangankan itu, bagian administrasinya juga harus bagus. Administrasi di kantor yang kadang-kadang kelihatan tidak langsung berhubungan dengan peningkatan mutu barang. Tapi kalau bagian keuangan atau bagian akuntansinya membuat kesalahan, ya itu juga nanti tidak bisa membayar seperti raw material, tidak bisa membayar supplier, kemudian mungkin lama mentransfer biaya ke vendor. Nah, itu juga kalau vendor tidak dibayar, tentu dia tidak mau juga untuk mengangkut barang kita gitu. Jadi itu juga. Jadi makanya saya bilang, umpamanya kita masuk ke bank gitu ya, bank BCA lah contohnya di Sudirman sana. Masuk kita ke bank, kita pikir kan itu security yang di depan tuh nggak ada artinya gitu kan. Padahal semua, mau dari direktur, mau CEO, mau general manager, itu sama semua. Maksudnya kalau umpamanya security itu tiba-tiba kita datang belum ada apa-apa diomel-omelin atau parkiran kita nggak bagus segala macam, itu kan kita bilang wah security-nya BCA contohnya aja ya nih ya tidak bagus ini. Itu mempengaruhi kita walaupun mungkin servisnya di dalam itu bagus gitu. Dari itu makanya perusahaan itu selalu memberikan training ya, training, pelatihan ke semuanya sampai kayak office boy. Office boy saya bilang itu kelihatannya nggak perlu, tapi kalau tiba-tiba dia bikin kopi, lupa gulanya, atau yang aturannya ada gulanya ketika ada tamu gitu ya, entah itu CEO tamu atau customer tamu, udah bos-bos datang gitu, itu office boy juga punya peranan. Kadang-kadang dia minta, oh, saya mau kopi. Nah, tapi ada kan orang bule itu kan kadang no sugar, nggak mau gulanya gitu. Nah, hal sepele itu juga itu harus diperhatikan gitu. Apakah office boy contohnya datang dengan jorok itu bawa makanan, bawa ini, bawa minuman. Nah, itu juga. Jadi tidak hanya yang tadi ya, tidak hanya maksudnya di sini eh, hanya SDM-nya enggak. Semua harus bersatu dan itu tidak mudah ya. Tidak mudah. Jadi harus menjadi culture, menjadi budaya di perusahaan itu untuk memberikan mutu yang terbaik. Harus dia dikontrol juga dievaluasi. Makanya ada setiap bulan itu ada evaluasi, ada weekly meeting, ada monthly meeting, itu mengevaluasi di mana yang terjadi kesalahan. Bukan untuk menghukum yang disalah, bukan. Tapi untuk memperbaiki. Nah, kalau ada kesalahan didiamkan, itu juga itu salah gitu. Kenapa? Satu saat pasti kebongkar. Ada istilah kan, kalau ada kejahatan itu pasti satu saat, atau yang bau itu suatu saat akan kecium juga seperti itu. Oke, ada yang lain mau bertanya silakan. Kalau nggak ada kita lanjut ya, masuk ke materi kita lagi tadi. Oke, sampai ke pengendalian tentu nanti yang terakhir yaitu outputnya atau hasilnya. Ya. Proses manajemen ini kalian pasti sudah pernah, planning, organizing, actuating, controlling ya, seperti yang tadi juga. Planningnya menetapkan tujuan, apa sih goalnya yang disetting gitu ya. Apa sih goalnya? Kalau main bola yaitu menjebol gawang kan seperti itu. Mau main bola sebagus apapun belakangnya, tengahnya bagus main bola tapi nggak pernah gol, nggak sama juga bohong gitu, nggak pernah menang ya. Terus perencanaan planningnya bagaimana? Terus organizingnya gimana? Seperti tadi, siapa melakukan apa? Siapa yang jadi atasan? Siapa yang middle management? Siapa yang lower management? Siapa yang jadi employee? Itu harus jelas itu dari awal. Sudah ada struktur organisasinya ya.
Terus ada actuating atau staffing, ada directing atau pendelegasian pekerjaan, pemberian petunjuk pekerjaan sesuai dengan SOP. Selain itu tentu dari HRD-nya juga ada, umpamanya apa sih yang boleh masuk jam kerja, jam berapa masuk, lembur jam berapa, pulang jam berapa gitu. Itu harus jelas. Ada controlling, ada supervisor, mensupervise semua pekerjaan dari A sampai Z. Makanya perlu dicek di file. Kalau ada komplain customer, apa yang salah gitu ya, dilihat. Terus dikontrol juga, ya, kontrol secara semua mengontrol. Khususnya di manajer-manajer. Manajer itu kan banyak tingkatannya, dari supervisor mengontrol juga, dari manajer mengontrol, ada dari GM, ada juga nanti dari sampai CEO-nya, atau bahkan bisa juga dari independen yang kontrol dari pihak luar gitu ya. Terus koordinasi, ya ini perlu koordinasi antar departemen ya. Jangan sampai ada bentrok antar departemen satu dengan departemen. Memang kadang-kadang itu perlu ada clash. Ada clash satu sama lain, tapi jangan terlalu parah. Kalau ada clash, ada perbedaan pendapat itu biasa. Itu juga menjadi kontrol bagi departemen itu, karena mungkin kalau dia melakukan kesalahan akan dilaporkan. Itu menjadi kontrol, self control namanya ya. Oke, perencanaan merupakan proses pemilihan. Oke, ini saya nggak usah baca lagi. Goal setting ya, apa sih tujuannya? Apa sih yang ingin dicapai? Kalau kita punya logistik gitu, tentu awalnya ingin menguasai Pulau Jawa gitu ya. Habis itu nanti visi itu tercapai, ya ingin menguasai logistik di Indonesia. Habis itu mungkin ASEAN, habis itu mungkin Asia, habis itu mungkin dunia secara global gitu ya. Jadi ada goal settingnya. Tentu ini melihat juga kemampuan kita. Makanya di sini kadang goal setting itu harus spesifik ya, terus realistis gitu loh. Jangan mimpi aja gitu ya. Boleh bermimpi tapi harus realistis gitu ya. Kemudian terukur, maksudnya bisa dilakukan. Terukur itu Indonesia bisa nggak juara dunia sepak bola kan, seperti itu. Sekarang ini realistisnya belum. Karena ya faktanya di ASEAN aja belum tentu bisa kita juara hanya sekali-sekali gitu ya. Gimana kalau di Asia gitu kan? Bagaimana Asia Oseania, bagaimana dunia? Nah, itu seperti itu. Jadi harus spesifik, jangan terus ada waktunya, deadline-nya semua. Kalian kan lulus nanti ada yang 4 tahun, ada yang 4,5 tahun, ada yang 5 tahun, nggak mungkin sampai 10 tahun kan, sampai 20 tahun di situ aja. Jadi ada di project juga seperti itu, ada deadline waktunya. Ya, jangan sampai udah selesai, belum, udah event udah dimulai, tentunya projectnya belum selesai ya. Makanya dikatakan sini tujuan yang baik harus mempunyai sifatnya. Di sini pendekatannya ada bottom up dari bawah ke atas, jadi diterima loh masukan gitu ya. Jangan hanya yang di pikiran yang di atas. Ada pendekatan dari atas ke bawah ya, dari atas ke bawah, ada dari bawah ke atas. Kalau dari atas ke bawah ini udah normal ini, maksudnya ya yang punya perusahaan lah, yang punya ide gitu kan. Tapi kadang-kadang dalam proses itu perlu juga kita lihat apa sih input atau masukan dari karyawan. Oke, nanti dibaca aja selanjutnya. Saya mau absen aja dulu karena waktu udah tinggal sedikit lagi. Atau ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, saya mau absen dulu. Oke, saya absen. Ahmad Rizal ada? Hadir, Pak. Oke, selanjutnya Aminatul. Oh, magang